Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismail Rusyid dengan 3 digit 38. Saya dari TRD angkatan 2024. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai nomor 6 dari sistem embedded, di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai DAC atau Digital Analog to Converter dan juga PWM, Pulse Modulation, Pulse Width Modulation. Nah, oke, langsung aja di sini kita menggunakan dua microcontroller yaitu STM32 dan ESP32. Lanjut, sini ya capaian pembelajarannya. Di sini kita ada prinsip dasar dari DAC, konfigurasi STM dan ESP, implementasi kode, output analog, filtering PWM, itu S dan RMDT ESP32, aplikasi motor dan servo, dan waveform generation. Lanjut. Oke, di sini kita pendahuluan, di mana di sini analog di dunia digital, di mana microcontroller digital membutuhkan output analog untuk berinteraksi dengan dunia nyata, di mana memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ini. Seperti yang pertama ada speaker dan audio, kecepatan motor, pencerahan LED, dan juga sinyal radio. Di mana memiliki alur dari MCU digital menjadi DAC atau PWM, selanjutnya akan diubah menjadi ke analog. Lanjut. Sini untuk metode dari output analog pendekatan utama yang akan menghasilkan sinyal analog dari microcontroller digital yaitu DAC dan PWM, di mana masing-masing ini memiliki karakteristik dan kelebihan dan juga memiliki kasus penggunaan yang berbeda. Pertama di sini untuk DAC sendiri memiliki output yang murni, tegangan yaitu memiliki tegangan analog dan juga memiliki 12 bit. Itu seperti yang ada di STM32. Sedangkan untuk karakteristiknya di sini jenis sinyal output yang dihasilkan, bentuk gelombang, keluaran langsung, dan juga resolusi dan akurasi konversi sinyal. Untuk PWM memiliki tegangan rata-rata, terus juga memiliki outputnya itu pulsa digital. Selanjutnya untuk bitnya itu 8-20 bit atau LEDC. Itu untuk yang PWM. Selanjutnya di sini ada teori dasar dari DAC-nya sendiri. Bisa dilihat di sini untuk Vout-nya dengan rumusnya sudah dilihat, dimana semakin tinggi resolusi bit maka semakin halus sinyal analog yang dihasilkan, dimana DAC ini mengonversi nilai digital menjadi tegangan proporsional terhadap frekuensi. Oke, di sini ada arsitektur DAC yaitu R2R leader, dimana di sini menggunakan hanya dua nilai resistor, terus memiliki prinsip yaitu pembagi tegangan berjenjang untuk setiap bit, memiliki kelebihan yaitu akurasi yang cukup tinggi dan juga linearitas yang sangat baik, dan juga mudah diproduksi dan diskalakan untuk resolusi yang lebih tinggi. Next, di sini ada arsitektur DAC, baik resistor and delta sigma, di mana ini merupakan jaringan resistor berbobot biner dengan op-amp menjumlah untuk menghasilkan tegangan analog, di mana delta sigma ini menggunakan teknik oversampling tinggi dan shaping yang mendorong derau ke frekuensi tinggi sehingga menghasilkan sinyal analog yang presisi tinggi. Next. Di sini ada spesifikasi penting untuk DAC. Yang pertama ada parameter kunci menentukan kualitas dan performa digital DAC atau digital to analog converter. Di mana di sini ada parameternya yaitu resolution atau bit, IDNL atau DNL, scheduling time. Di mana ini merupakan jumlah output yang dapat dihasilkan yaitu dua pangkat level. Terus integral dan differential non-linearity, ukuran akurasi konversi, terus ada waktu output stabil setelah perubahan nilai digital. Itu ada nilai tipikal yaitu 8 bit atau 12 bit, terus kurang lebih 0,5 LSB dan sampai 2 LSB. Ini 1 μS dan 1 X, 10 μS. Next. Di sini untuk DAC pada STM32 di sini memiliki dua kanal DAC, terus memiliki dukungan DMA, memiliki trigger hardware, mode alignment, resolusi umumnya 12 bit, yaitu terus juga memiliki auto buffer, terus juga ada registrasi utama dan juga noise dan differential. Oke, selanjutnya di sini ada register dan mode trigger dari DAC pada STM32, di mana mengatur enable channel, buffer, trigger dan mode gelombang, di mana ini memiliki align channel, terus trigger source time-nya 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, atau software triggernya memiliki alur itu ditulis ke DHR, trigger aktif, selanjutnya dipindahkan ke door, selanjutnya ke output ke pin PA4 dan PA5. Next, di sini ada implementasi DAC
pada STM32. Itu yang pertama di sini inisiasi DAC menggunakan HAL library pada STM32. Yang pertama di sini ada HAL DAC init atau DAC. Di sini merupakan inisiasi peripheral dari DAC itu sendiri. Selanjutnya ada GPIO PA4. Ini dikonfigurasi ke mode analog, di mana tidak perlu pull up ataupun pull down. Selanjutnya ada HAL DAC start, yaitu ini merupakan untuk mengaktifkan channel DAC. Selanjutnya ada HAL DAC set value. Ini merupakan set nilai output dari 0 sampai 4095. Selanjutnya ada VOUT. VOUT ini merupakan hasil dari VREF dikali value dibagi 4096. Misalkan kita memiliki nilai 2048 ya, sehingga kita memiliki VOUT yaitu 1,65 volt. Next. DAC pada ISP32. Dari ISP32 ini memiliki yang pertama ada kanal DAC1, resolusi 8 bit, API, DAC output voltage, aplikasi DAC ISP32. Terus selanjutnya ada kanal DAC2, custom wave generator, dan API DAC UCW generator. Selanjutnya ada pin out DAC ISP32. Next. Oke, di sini ada kode DAC pada ISP32 atau untuk kali ini kita menggunakan ISP32, yaitu pertama fungsi output voltage digunakan untuk mengatur tegangan output DAC pada GPIO 25 atau 26, di mana nilai outputnya ini berkisar 0 sampai 255 atau 8. Yang membangkitkan RAM waveform dengan loop dari 0 hingga 2255, kemudian kembali ke 0 secara berulang. Setiap langkah diikuti delay kecil untuk mengatur sinyal, sehingga cocok untuk sinyal audio sederhana untuk pengujian DAC. Oke, next. Sini ada pembangkit sinyal cosinus dari ISP32, di mana ISP32 ini memiliki halte cosine wave generator bawaan pada DAC, seperti coba konfigurasi ini memiliki konfigurasi frekuensi, skala, offset, dan fase. Dan itu ada dari CW generator enable untuk mengaktifkan output langsung tanpa beban CPU, ideal untuk sinyal audio dan referensi analog. Dan itu ada frekuensi dapat disesuaikan hingga ratusan hertz. Next. Sini ada teori dasar dari PWM. PWM ini sendiri merupakan pulse width modulation, di mana menghasilkan tegangan rata-rata dengan mengatur lebar pulsa on dalam satu periode. Duty cycle sama dengan ton per T dikali 100%, di mana 25% duty cycle tegangan rata-rata rendah, 50% duty cycle tegangan rata-rata setengah VCC, 75% itu tegangan rata-rata tinggi, sehingga frekuensi tetap konstan, tetap lebar pulsa yang berubah. Next. Parameter dari PWM ini. Yang pertama untuk pengaplikasiannya itu pada LED dimming, motor DC, dan juga servo motor. Terus rentang frekuensinya ada yang dari 1 kHz sampai 10 kHz, ada yang 10 kHz sampai 20 kHz, terus yang tadi dari 50 Hz, yaitu standarnya adalah 50 Hz. Terus hindari flicker visual, kurangi audible, terus pulsnya itu 0,5 milisecond sampai 2,5 milisecond. Oke, next. Selanjutnya ada parameter PWM dari revolusinya. Oke, rumus frekuensi maksimumnya di mana Fmax ini sama clock per 2 pangkat N. Di mana resolusi tinggi ini berarti frekuensi maksimum lebih rendah, dan resolusi rendah merupakan frekuensi maksimum lebih tinggi. Di mana contoh misalnya kan kita mempunyai clock 80 MHz, yaitu 8 bit, di mana N sama dengan 8, di mana Fmax-nya ini adalah 312 kHz dan seterusnya. Dan ada 16 bit, di mana Fmax-nya ini sama dengan 1,2 kHz. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang, resolusi rendah maka nilai frekuensi maksimumnya lebih tinggi. Sehingga selanjutnya ada trade-off pilihan resolusi sesuai kebutuhan aplikasi. Next. Pada STM32 itu di sini memiliki yang pertama ada counter, ada ARR atau auto reload, ada duty cycle dan resolusi, timer dan channel, PSC atau prescaler, PCR atau compare register. Selanjutnya ada alurnya PWM, terus ada contoh konfigurasi. Oke, bisa dilihat di sini. Mungkin kita cepat saja untuk materinya. Next. Di sini ada mode PWM-nya, ada mode 1 dan mode 2. Di mana mode PWM ini, yang pertama di sini mode 1 itu memiliki output high ketika kontrol lebih kecil dari CCR. Ini memiliki aktif di awal periode. Terus mode kedua ini kebalikan ya, yaitu output high ketika counter lebih besar dari CCR. Di mana di sini aktif di akhir periode, dan terakhir ini untuk penggunaannya. Mode 1 umum digunakan, terus mode 2 untuk aplikasi komplementer, di mana dari mode 1 dan mode 2 ini dapat kita gunakan tergantung dari kebutuhan yang kita perlukan. Next.
Oke, di sini inisiasi PWM sistem 32, di sini hampir sama seperti tadi. Di sini ada OSI mode ini, yaitu terus ada pulse untuk si share value, OSI polarity untuk polarity-nya itu high atau bukan. Terus ada PWM-nya dan solution seperti yang sudah tadi. Next. Sini PWM pada ESP32. Nah, beda sama yang tadi. Pada ESP32 ini memiliki 16 kanal independen, memiliki resolusi yang tinggi, frekuensi yang fleksibel, high dan low speed, 4 timer terpisah, hardware fade, API Arduino sangat mudah, integrasi periferal. Next. Di sini untuk kode PWM ESP32 bisa dilihat di sini implementasinya yaitu sama seperti tadi. Ada konfigurasi channel, frekuensi, dan resolusi bit. Ada juga menghubungkan pin GPIO via channel ADC, terus mengatur duty cycle, di mana contoh frekuensinya dan seperti ini. Nah, next saja. Sini ada fitur yang eksklusif dari ESP32 yaitu hardware fade, di mana ESP32 LED sini mendukung hardware fade untuk transisi kestaraan LED yang halus tanpa membebani CPU ini, di mana ada smooth LED brightness transition tanpa CPU lock. Terus ada untuk kontrol fade otomatis, terus juga ada parameter di mana kita dapat mengatur channel, target duty, fade time atau dalam satuan milisecond. Terus ideal untuk efek pencahayaan ini dinamis dan animasi LED. Next. Pertama aplikasi yang pertama yaitu kontrol motor DC. PWM ini dapat mengontrol kecepatan motor melalui duty cycle, sedangkan arah putaran dikendalikan oleh pin digital melalui hub bridge, di mana duty cycle tinggi memiliki kecepatan tinggi, duty cycle rendah memiliki kecepatan rendah, di mana hub bridge ini membalik polaritas untuk arah maju ataupun mundur. Untuk aplikasi yang selanjutnya, aplikasi kedua itu ada kontrol servo motor, di mana servo motor ini dikontrol menggunakan sinyal PWM dan frekuensi standar, yaitu 50 Hz, di mana memiliki periode 20 milisecond, di mana 0,5 milisecond ini pulse, di mana posisi 0 derajat, 1,5 milisecond pulse itu posisi 90 derajat, dan 2,5 milisecond ini di posisi 120 derajat. Kemudian duty cycle ini menentukan sudut posisi servo secara presisi. Next. Selanjutnya di sini ada PWM sebagai pseudo DAC. PWM ini dapat dikonversi menjadi tegangan analog menggunakan low pass RC filter, di mana RC filter ini meredam komponen frekuensi tinggi dari PWM, di mana tegangan output ini bisa dikali cycle, di mana nilai R dan C ini menentukan frekuensi cut off dari nilai yang tadi. Terus di mana semakin rendah RC dibandingkan FWM, semakin halus sinyal outputnya. Di mana ini merupakan cocok untuk aplikasi audio, sensor referensi, dan kontrol tegangan sederhana. Sini ada perbandingan mendalam dari DAC dan PWM. Di sini di mana untuk resolusi sendiri DAC ini memiliki yang tinggi, di mana seperti STM32 untuk 12 bit dan ESP32 8 bit, di mana untuk PWM lebih rendah yaitu 8 sampai 12 bit. Untuk bandwidth-nya ini untuk DAC sendiri sangat lebar, cocok untuk sinyal audio dan presisi, sedangkan untuk PWM ini terbatas oleh frekuensi switching. Untuk ripple atau noise, di mana DAC ini sangat rendah dan memiliki output yang sangat bersih. Sedangkan di PWM ini sendiri perlu filter RC dan juga ada ripple yang atau noise. Next. Di sini ada protokol I2S atau Inter-IC System, di mana protokol ini merupakan protokol komunikasi audio digital antar IC, di mana ada WS atau word select, di mana memilih channel kiri atau kanan, terus ada serial clock, yaitu untuk menggunakan clock sinkronisasi data, dan SD atau serial data, di mana di sini berguna untuk aliran data audio serial, dan juga ada mode master dan slave untuk fleksibilitas sistem. Next. Sini ada peripheral ESP32 ini seperti ini, kita next saja. Di sini ada best practice and troubleshooting. Di sini ada kita menggunakan DMA, frekuensi PWM motor yang dari noise digital, resolusi dan frekuensi, hardware buffer, filter action untuk DAC, kalibrasi dan pengujian, dan proteksi dari itu sendiri. Ini dapat kita lihat di sini untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di PPT ini. Next. Di sini ada ringkasan materi dari yang komponen utama dari tadi sudah dibahas. Yang pertama di sini ada DAC untuk audio dan presisi. Terus keunggulan STM32, DAC perbandingan DAC dan PWM. Protokol lanjutannya PWM untuk efisiensi, keunggulan ESP32, filter RC, dan PWM pada DAC. Dimana di sini ada best practice yaitu latihan yang terbaik. Next. Sini untuk penutup. Terima kasih. Itu saja untuk materinya. Kurang lebihnya itu saja. Mungkin kita bisa lanjut ke
apa namanya, tugas yang sudah praktikum sudah saya lakukan. Ini sebentar di sini, em, kita masuk ke yang ini. Pertama, saya lupa urutannya. Di sini itu ini untuk LED kontrol menggunakan potensio, di mana ketika potensio ini kita putar ke arah kanan, dia LED akan menyala, sedangkan untuk kita putar ke arah kiri, LED akan mati. Seperti ini ya. Oke. Terus kita ke video selanjutnya. Ini untuk yang video yang kedua, di mana kita mengontrol PWM menggunakan ini. Terus di mana di sini udah berhasil. Terus kita mengontrol kecerahan dari LED ini menggunakan potentiometer ini. Untuk STM32-nya juga sama. Dia lampunya ketika kita off kan dia mati. Oke, untuk saya. Kita ke video selanjutnya yang ketiga. Di sini maksimal. Nah, ini untuk project itu kemarin itu ada tiga, itu dari menggunakan tadi potentiometer, menggunakan ultrasonic, terus juga satu lagi menggunakan servomotor. Dan ini untuk yang ultrasonic itu untuk project di mana ketika jarak jauh ini jarak jauh dia tidak akan menyala, sedangkan untuk ketika ada benda yang jarak dekat maka lampu LED ini akan menyala. Itu saja untuk project-nya, untuk kodenya dan pin-nya. Oke, itu saja. Oke. Itu untuk yang project-nya, terus yang di sini untuk ini program yang tadi dari project yang ini, HCSL ini, di mana jaraknya itu pada 10 cm dia. Nah, ini untuk tampilan di sini ya, serial monitor. Nah, serial monitor ini dapat membaca dari jarak yang benda tadi gitu. Di mana ketika jarak lebih dari 10 cm, LED akan off. Sedangkan ketika jaraknya itu 10 cm, maka LED akan menyala. Kita lihat di sini, ketika nah, ketika jaraknya kurang dari 10 cm, maka LED akan menyala. Nah, untuk video yang terakhir di sini, oke, ini untuk video yang terakhir kita menggunakan motor servo. Jadi kita menggunakan motor servo, kita menggunakan LED dan juga satu sensor, di mana kita menggunakan ketika sensor ultrasonik ini dengan jarak dekat, dia akan ketika ketika apa namanya, ketika jaraknya itu dia akan gerak dari servo motor. Nah, kenapa ini tidak gerak? Karena kan servo motornya ini memiliki kendala. Ada apa? Servo motor itu kemarin ada yang rusak, jadi sehingga tidak dapat membaca dari sensor itu sendiri. Dan sedangkan untuk lampunya ini sudah membaca, jadi data yang tadi sudah kedip. Dan di sini untuk seperti ini. Ini ketika HCSR-nya ini membaca 5,4 cm, dia akan menggerakkan servomotornya sebesar 0 derajat. Sedangkan ketika lebih dari 10 cm, dia akan menggerakkan sebesar 10 derajat. Oke, seperti ini. Oke, terus ketika ini gitu aja. Oke, ini untuk videonya. Untuk hasil praktikum adalah seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.